Hey what's up, balik lagi bersama Restar Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul After. Dan jika kalian menyukai channel ini, Mimin sarankan agar menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, perlu Mimin sampaikan agar menjauhi 5 benda ini: sabun deterjen, bantal guling, sikat gigi, botol kecap, dan kucing tetangga. Dan tidak perlu berlama-lama, kadang terasa tanpa berkata-kata. Lama tak jumpa, walau tak bertatap mata. Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film ini, kita diperlihatkan pada seorang gadis cantik. Ya, dialah Tessa, yang mempunyai rengginang tembam nan kemerah-merahan. Terlihat Tessa sedang memberesi barang-barangnya, di mana Tessa akan pergi berkuliah. Ditemani oleh ibunya dan Noah, pacarnya Tessa, bukan Noah yang ini ya bro. Saat di asrama untuk mencari kamarnya, Tessa bertemu dengan rekan sekamarnya. Melihat teman sekamarnya Tessa yang gak benar semua, ibunya Tessa bermaksud ke kantor asrama untuk memindahkan kamar anaknya. That room. Great. Can you please just trust me? Tapi di sini Tessa meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan ibunya Tessa mengiyakan Tessa. Lalu Noah dan ibunya pergi meninggalkannya. Di pagi yang cerah, matahari bersinar, suara burung berkicau, dan suara rintihan tetangga, Tessa mengawali hari-harinya. Sampai di kelas ekonomi, Tessa bertemu dengan Landon, atau lebih bagusnya Bang Galon. Scene berpindah di mana Tessa baru selesai mandi dan bertemu dengan seorang lelaki. Excuse us. Don't flatter yourself. I'm not looking. Ya, dialah Hardin, mirip dengan Mimin, yang mempunyai penyu gundul mirip tuyul. Dan Tessa menyuruh si Hardin keluar dari kamarnya agar Tessa bisa membungkus barang-barang jajanannya. Saat Tessa sedang fokus-fokusnya belajar, datanglah si Step yang mempunyai rengginang tipis tapi bermimis, mencoba untuk mengajak Tessa ke tempat pesta. Waktunya untuk berpesta. Di tempat ini banyak sekali jenis-jenis rengginang dan penyu-penyu gundul. Dari mulai rengginang muda, tambam, tipis, sampai rengginang bau amis, semuanya ada di sini. Tessa mulai berkenalan dengan Hardin dan yang lainnya di tengah bincang-bincang. Mereka melakukan sebuah permainan yang dimana Tessa disuruh untuk bercuci gudang dengan Hardin. Dan Tessa dengan lantangnya menolak bercuci gudang dengan Hardin. Seperti biasanya, di pagi nan cerah, semilirnya angin, barang jajanan mulai mengalir. Tessa memasuki kelas dan bertemu Hardin. Dan di saat pelajaran dimulai, dosen kelas tersebut menyuruh Hardin untuk menjelaskan salah satu isi novel dari pelajarannya. Tak puas dengan penjelasannya Hardin, Tessa malah menyauti Hardin tentang isi novel tersebut. Dan keduanya saling adu argumen. Selesai dari pelajaran, Tessa didatangi oleh Bang Galon. Dan ternyata Bang Galon adalah saudara tiri dari Hardin. Berpindah di salah satu tempat tato, di sini Step yang mempunyai rengginang tipis tapi bermimis sedang mentato pinggulnya yang mengkilap dan menggambar cacing Alaska. Dan merayu Tessa agar ikut mentato rengginangnya. Yeah, dice. I feel like. Ooh, ow. Saat Tessa menikmati bobok cantiknya, dia malah melihat Step dan Tristan malah saling pepet-memepet rengginang mereka berdua. Njir, apa cacing Alaska berurat sudah tak dibutuhkan lagi untuk para kaum rengginang. Scene berlanjut di mana Tessa dan Hardin bertemu di kedai kopi Bang Mamat dan mengajak Tessa ke salah satu tempat favorit Hardin. Sampailah mereka berdua di sebuah danau yang bernama Danau Rintihan Tengah Malam. Hardin lalu mengajak Tessa untuk berenang
Awalnya si Tessa malu-malu dengan ajakan si Hardin. Akhirnya Tessa mulai mengikuti ajakan dari Hardin. Di sini Hardin mulai mengeluarkan skill pertamanya. Sedikit demi sedikit, himpit menghimpit tanpa berkedip, akhirnya Tessa bisa dijepit. Scene berpindah, Hardin dan Tessa berada di sebuah bar dan mengenal satu sama lain. Dan tiba-tiba Molly yang mempunyai rengginang berurat menghampiri mereka berdua, membuat suasana makin tak nyaman. Di keheningan malam, Tessa bermimpi tentang Hardin yang ingin mencuci gudangnya. Paginya Tessa dikejutkan oleh Noah yang mengunjungi Tessa di kampusnya. Pada malamnya mereka berdua pergi ke tempat acara api unggun. Di sini Tessa malah mau dilumeri sama si Jace. Melihat Tessa enggan mau dilumeri sama si Jace, Hardin pun kesal dan memukul si Jace. Saat malam semakin larut, Tessa ditelepon oleh Bang Galon dan meninggalkan Noah yang sedang tertidur. Sampai Tessa di rumah Galon, Bang Galon memberitahu Tessa bahwa Hardin lagi mengamuk dan Tessa berusaha untuk membujuk Hardin. Saat Tessa ingin membereskan gelas minuman Hardin yang pecah, Tessa malah terluka dan Hardin lalu memberikan pertolongan kepada Tessa. Alih-alih ingin memberikan pertolongan kepada Tessa, Hardin malah membuat rengginangnya Tessa meleleh bagai sari roti tumpahan coklat. Di waktu paginya, Noah menemui Tessa dan Hardin. Di sini Noah merasa dicampakkan oleh Tessa dan kemudian mereka berdua putus. Hari demi hari berlalu, Tessa ke tempat Hardin dan menceritakan kehidupan keluarganya dan Noah. Di sini Tessa mengungkap isi hatinya bahwa ia mencintai Hardin. Dan di awal inilah cerita cinta mereka ditulis dalam kehidupan mereka berdua. Pada saat mereka berdua bersenda gurau, mereka berdua malah ingin melakukan percocok tanaman. Pada saat ingin mengadu rengginang tembam dan penyu gundul mereka belum sempat mengoper, menendang, membobol gawangnya Tessa, malah tiba-tiba ibunya Tessa mendapati mereka sedang asik-asiknya bermain ayunan. Dengan murkanya ibunya Tessa memarahi Tessa dan melarang hubungan mereka berdua. Dan terlihat juga Bang Galon memperingati Tessa agar berhati-hati dengan Hardin. Kemudian Hardin menjemput Tessa dan membawanya ke rumah teman ayahnya. Bahagian demi kebahagiaan, canda dan tawa Tessa lalui bersama Hardin. Love you. I think we should dive in the wild. You know you're beautiful. Please don't let me fall. Pada saatnya mereka berdua berada di acara pesta pernikahan ayahnya Hardin dan bersama ibu tirinya yang tidak lain dan tidak bukan ibunya Bang Galon. Di sini ayahnya Hardin berbincang-bincang dengan Tessa. Mengetahui Tessa mengambil bidang studi bisnis, ayahnya Hardin menawarkan pekerjaan magang di kantor Pence. Tampak Hardin masih dendam kepada ayahnya karena sewaktu kecil Hardin mempunyai kenangan buruk tentang ayahnya. Saat situasi mulai keadaan memburuk, Tessa memisahkan Hardin dan ayahnya bermaksud hal yang buruk tidak terjadi. Tessa lalu mengajak Hardin berdansa. Tidak tahan dengan dansa biasa, akhirnya mereka berdua melanjutkan dansa di dalam kamar. Walau dansa yang ini beda dari dansa biasa, ya bisa dibilang dansa menggelitik rengginang. Lumeran demi lumeran, benturan demi benturan, serudukan demi serudukan. Dan akhirnya disinilah pertama kalinya gawang milik Tessa dibobol oleh serudukan penyu gundul berjenggot milik Hardin. Sit in my seats, learning how to give. Tell me how, 'cause I've been. Scene berpindah di mana Tessa mulai didekati oleh Molly dan bermaksud mengajaknya bertemu di suatu tempat. Tessa lalu mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Hardin dan teman-temannya. Di tempat inilah kepakboyan Hardin terungkap. Hardin mencoba mencegah Molly untuk tidak memberitahu Tessa.
tentang apa sebenarnya niat dari Hardin mencintai Tessa. Nasi sudah menjadi bubur kacang dan istri tetangga sudah menjadi istri orang. Tessa pun akhirnya tahu tentang kebusukan Hardin. Yang mencintainya hanya dijadikan taruhan semata dari Bang Hardin. Pah, nyesek banget si Tessa. Tessa, wait. Tessa! You're just a liar. But I don't want to. Dalam keadaan balutan kesedihan dan merasa bersalah kepada ibunya, Tessa mulai meminta maaf kepada ibunya dan Noah atas kesalahannya. Dan semua masalahnya perlahan mulai membaik. Tessa mulai melupakan kejadian tentang Hardin dan tertarik menghubungi perusahaan Pence untuk pegawai magang. Saat Hardin mulai memikirkan Tessa dan Hardin merasa kehilangan Tessa. Tiba saatnya di acara perpisahan kuliah. Terlihat dosen Tessa memberikan makalah Hardin kepada Tessa dan Tessa membaca makalah tersebut. Dari sebuah taruhan semata yang akhirnya Hardin malah serius mencintai Tessa. Dan Hardin mengakui atas kesalahannya dan menyesalinya. Kalau memang benar ucapan dari Bang Haji Rhoma Irama, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sekian dari film ini dan perlu Mimin ingatkan kembali pelajaran dari film ini. Jika kalian berhasil mencapai sebuah tujuan, tidak lain dan tidak bukan itu semua dukungan dari keluarga kalian. Dan cintailah orang-orang yang selalu mendukungmu, bukan menjerumuskanmu. Terima kasih and bye-bye.